Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gozi Korin Arafi. Pada kali ini saya akan membahas mengenai penulangan untuk bangunan. Nah, kali ini akan mengenai bangunan tentang bagiannya, yaitu saya akan memberikan penulangan untuk footplate, kolom pedestal, kolom utama, balok, terus plat lantai, setelah itu tangga. Nah, langkah pertama kita akan membuat untuk penulangan footplate, yaitu kita akan klik 77 pada application dan komponen. Setelah itu kita aplikasikan. Nah, setelah keluar kita akan atur penulangan pada daerah tersebut. Kita klik 2 kali. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, untuk acuan pada tebal selimut ini kita akan menggunakan standar SNI. Untuk ini kita akan dicor dan secara permanen dengan kontak dan permanen kontak dengan tanah. Untuk tulangannya, ketebalan selimutnya kita akan gunakan 75. Setelah itu kita ganti ini 75. Setelah itu kita masuk ke primary bar. Nah, untuk primary bar saya akan menggunakan tulangan ukuran 16. Ini dihapus. Setelah itu untuk spacingnya kita akan menggunakan 200. Lanjut ke secondary bar. Untuk secondary bar kita akan menggunakan tulangan 13. Setelah itu untuk bending radiusnya kita akan menggunakan 37,5 dengan spacingnya 150. Setelah itu lanjut ke laser bar. Kita akan menggunakan besi 10 dengan jaraknya 75 dari awalnya 50 dan akhirnya 125. Nah, untuk ini kita akan gunakan ini. Typenya kita akan menggunakan yang ini. Akan jadi seperti ini tulangannya. Nah, setelah untuk footplate jadi, kita akan lanjut membuat untuk kolom pedestal. Untuk kolom pedestal kita menggunakan klik application dan komponen, klik 83. Setelah itu kita aplikasikan kepada kolom tersebut. Nah, akan muncul seperti ini. Setelah itu kita akan setting untuk penulangannya. Nah, mengacu pada settingan ini kita akan menggunakan pada aturan yang tadi. Untuk kolom pedestal saya akan menggunakan besi dengan diameter 16 sehingga untuk ini terpapar cuaca atau kontak dengan tanah akan menggunakan ketebalan 40. Nah, setelah itu bending radiusnya kita klik 32. Setelah itu untuk ketebalannya sama seperti tadi, kita akan menggunakan yang tadi 40. Setelah itu kita ganti ini menjadi 16. Lanjut ke bar ends. Untuk corner barsnya ini 1200. Setelah itu set barsnya ini 1200. Nah, apa sih fungsinya ini? Ini itu digunakan untuk sambungan untuk kolom utamanya nanti. Nah, setelah itu ini 200
200. Setelah itu untuk ini topnya ini saya akan menggunakan yang ini. Setelah itu ini saya menggunakan 90. Untuk yang ini 75. Setelah itu untuk ini jaraknya ini 200. Setelah itu ini saya ganti untuk yang ini. Untuk yang ini kita akan menggunakan yang ini. Setelah itu lanjut ke menu sidebar. Untuk ini kita tidak ganti sama sekali seperti yang di settingan default. Setelah itu kita masuk ke stirrup. Nah, pada kali ini untuk ini kita akan gunakan jaraknya yaitu 50. Setelah itu untuk jarak daerah lapangannya kita atur 100, 50, 100. Setelah itu kita akan menggunakan 3. Nah, setelah semua selesai kita akan klik modify aplikasi dan oke. Nah, akan jadi seperti ini. Setelah itu kita akan lanjut untuk membuat kolom utama. Sama seperti tadi kita akan menggunakan 83 yaitu rectangular column reinforcement. Kita masuk, kita aplikasikan di sini. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, untuk ini kita hanya perlu mengedit saja. Untuk main barsnya sama seperti yang tadi. Setelah itu lanjut ke bar end-nya. Untuk bar end kita akan rubah ininya karena kita tidak membutuhkannya. Kita lanjut ke stirrup-nya. Nah, untuk pada barsnya ini kita ganti 5. Setelah itu selesai, kita klik modify, apply, dan oke. Akan jadi seperti ini. Untuk pada pengulangan kolom bagian top sama seperti yang itu caranya, yaitu kita klik, setelah itu kita setting. Nah, pada bagian bar end, karena pada bagian atas ini tidak ada sambungan lagi untuk kolom selanjutnya, kita akan hapus. Setelah itu untuk tekukannya kita akan ganti menjadi yang ini. Setelah semua selesai, kita klik modify aplikasi dan oke. Nah, akan jadi seperti ini. Setelah itu, setelah ini selesai, kita copy untuk kolom dan footplate yang lainnya. Setelah semua selesai, kita akan lanjut untuk membuat
penulangan pada balok. Nah, untuk pada balok kita akan menggunakan rebar. Setelah itu kita masuk ke bar group. Nah, setelah itu kita klik untuk balok dulu. Nah, setelah akan muncul seperti ini, kita klik. Dari sini ke sini, lanjut sini, sini. Nah, setelah itu kita akan membuat penulangan pada bagian bawah sama seperti yang tadi caranya, yaitu kita klik dari sini ke sini. Setelah itu kita klik pada scroll tengah. Nah, setelah itu kita klik dari sini ke sini. Nah, akan muncul seperti ini. Setelah seperti ini, kita akan setting pada penulangan tersebut. Kita klik 2 kali. Untuk tulangan longitudinal ini, saya menggunakan size yaitu 10. Setelah itu untuk kelasnya kita akan menggunakan kelas 2. Setelah itu untuk radiusnya, hooknya ini saya akan menggunakan 20. Setelah itu panjangnya 110. Setelah itu untuk hook ends-nya ini, radiusnya kita akan menggunakan 20 ya, sama seperti yang atas. Setelah itu ini kita akan menggunakan 110. Untuk cover thickness-nya kita biarkan. Untuk cover thickness-nya ini kita akan ganti 40. Setelah itu ini kita ganti minus 110. Setelah itu kita klik modify. Nah, akan jadi seperti ini. Tulangannya akan tersambung. Nah, setelah itu untuk yang pada bagian bawah sama seperti yang tadi, harus kita ubah. Untuk yang tulangan longitudinal bawah kita akan menggunakan tulangan ukuran 10 kelas 2. Setelah itu hook at startnya kita akan rubah menjadi 20, radiusnya 20. Setelah itu 120. Kenapa 120? Karena agar tulangan tersebut tidak bertabrakan dengan tulangan longitudinal yang ke atas. Setelah itu kita ini radiusnya 20. Setelah itu ini 120. Untuk cover thickness-nya kita akan rubah 40. Ini minus 125. Ini minus 125. Setelah itu kita klik modify. Nah, akan jadi seperti ini. Setelah itu kita akan membuat tulangan single bar. Nah, setelah itu sebelumnya kita akan memberikan tanda dulu dengan cara klik edit, scroll, nah klik point. Setelah itu kita klik anything at any target, at any point ini. Kita klik dari sini. Setelah itu kita klik intercrop. Nah, setelah itu kita klik sini. Nah, untuk langkahnya kita akan cek dulu berapa tulangan
berapa panjang pada balok ini. Itu panjangnya 270 cm. Setelah itu kembali ke poin yang tadi. Ini kita akan copy spesial, copy line. Nah, untuk pada bagian ke kanannya kita akan membuat dibagi 1/4 ya. Jadi 2700 dibagi 4 yaitu 675. Kita di sini minus 675. Copy. Nah, akan muncul seperti di sini. Setelah itu dua 2700 dibagi 2 yaitu 135. Kita klik di sini. Klik copy. Nah, di sini. Setelah itu ini. Klik 675. Nah, setelah selesai kita akan membuat poin di yang bawah. Kita klik ini poin tersebut. Setelah itu kita sesuaikan dengan tebal dari balok tersebut, yaitu 300, nanti 30 cm. Kita buat ke bawah 30 cm. Nah, setelah selesai seperti ini, kita ke kanan kan, yaitu 175. Terus sini kita ke kiri kan 175. Setelah selesai kita akan membuat single barnya. Setelah selesai untuk pemberian titik bantunya, kita akan klik rebar single bar. Setelah itu kita klik pada balok tersebut pada poin pertama, kita klik ke sini. Setelah itu kita klik pada bagian yang bawah tadi, klik. Setelah itu ke poin yang terakhir. Setelah itu kita klik pada bagian scroll tengah. Nah, akan muncul seperti ini. Setelah itu kita akan setting terlebih dahulu untuk penulangan ini. Nah, untuk single bar pada bagian tengah, saya akan menggunakannya sama seperti tadi, yaitu dengan kelas 2. Setelah itu kita akan mengubah pada cover thickness-nya, kita akan rubah menjadi minus 50, 3.5, 3.35, 50, minus 50. Itu ini kita rubah menjadi 70. Ini minus 110. Kita klik modify. Nah, akan jadi seperti ini. Setelah seperti ini, kita akan memindahkan single bar ini ke tengah dengan klik edit, move. Klik ini, pindahkan ke tengah.
Nah, akan jadi seperti ini. Setelah jadi seperti ini, kita akan membuat penulangan untuk tulangan sengkangnya. Masuk ke rebar, terus pilih pada bagian crossing, kita klik pada bagian ini, klik pada scroll tengah. Nah, akan jadi seperti ini. Setelah jadi seperti ini, kita akan memberikan pada daerah tumpuan dan daerah lapangan. Kita klik pada ini. Setelah muncul seperti ini, kita akan klik ini rebar ini hingga memiliki 3 daerah, 1, 2, 3. Setelah jadi seperti ini, kita akan setting pada ini. Nah, akan jadi seperti ini. Untuk ini saya akan rubah menjadi 25. Ini 50. Oh, kita tambahin lagi karena kurang. Nah, setelah jadi, kita setting lagi. Nah, setelah muncul tersebut akan muncul seperti spacing zone 1, spacing zone 2, dan spacing zone 3. Untuk 2 ini kita akan rubah menjadi 50. Ini kita akan menjadi 25. Itu sebelumnya kita akan setting dulu jaraknya ini. Untuk tulangan pada spacing zone 1 ini saya akan rubah menjadi 150. Saya akan merubah menjadi 100. Setelah itu untuk spacing zone 2 ini menjadi 150. Ini 100. Setelah itu kita klik modify. Nah, akan terus seperti ini. Setelah jadi seperti ini, kita akan copy dan aplikasikan kepada yang lain, balok yang lain. Nah, setelah jadi seperti ini, kita akan setelah diaplikasikan ke semua balok, kita akan membuat bagian yang sama untuk pada daerah yang sini. Caranya sama seperti tadi, kita akan skip untuk daerah tersebut. Setelah semuanya jadi seperti ini, untuk pengaplikasian pada kolom dan balok sudah selesai semua pada sisi. Lanjut akan membuat untuk plat lantai. Nah, caranya yaitu kita akan membuat dengan menggunakan aplikasi dan komponen seketik 18. Nah, akan muncul slab bar. Setelah itu kita akan aplikasikan pada ini plat lantai. Nah, akan muncul seperti ini. Setelah seperti ini, kita akan mengatur penulangannya, yaitu untuk pada bagian picture ini tidak dirubah. Setelah itu kita masuk ke bottom bars. Nah, untuk ini saya akan menggunakan pembesian dengan penulangan 10. Setelah itu untuk jaraknya yaitu 175. Setelah itu sama kemudahan besi T dengan diameter 10.
Setelah itu untuk pada bagian bawah ini akan saya ubah menjadi minus 80. Setelah selesai, lanjut pada top bar. Nah, untuk top bar ini saya akan menggunakan pembesian dengan besi 10. Ini setelah itu dengan jarak yaitu 175. Untuk ini kita akan rubah menjadi minus 120. Kita akan rubah ini menjadi 90 untuk memberikan tekukan pada tulangan tersebut. Dan panjangnya 75, 90 dengan panjang 75. Setelah selesai bagian atribut tidak berubah sama sekali. Setelah itu kita klik modify, apply, dan OK. Akan jadi seperti ini. Setelah jadi seperti ini, kita akan kita akan copy untuk mengaplikasikan kepada plat yang lain. Kita akan cek dulu apakah ini ada yang bertabrakan atau tidak. Setelah tidak ada yang bertabrakan, kita akan copy setelah itu selesai, kita akan lanjut pada pemberian untuk tulangan pada tangga. Untuk pada bagian tangga, dalam membuatnya ini kita masuk ke dalam application. Setelah itu kita search dengan klik 95. Setelah itu akan muncul reference concrete stairs. Nah, setelah itu kita akan klik ini. Setelah itu kita aplikasikan kepada bangunannya. Setelah jadi seperti ini, kita akan men-setting pada tangganya. Untuk tangganya saya menggunakan dengan lebar 1,375 meter. Setelah itu untuk antretnya saya menggunakan 29 cm. Setelah itu untuk optretnya yaitu 20 cm dengan panjang bordes yaitu 2 meter. Nah, setelah itu untuk stepnya saya menggunakan jumlahnya yaitu 10. Ini semua itu menyesuaikan untuk keadaan bangunan dari apa yang direncanakan. Setelah disetting seperti ini, kita akan klik modify lalu OK.
Setelah itu masuk pada pemberian tangga untuk yang sampingnya, untuk yang ke atas. Nah, caranya sama seperti tadi, kita klik di sini 95. Setelah itu untuk membedakannya, kita akan membedakannya dengan menggunakan pengaturan dari tangga tersebut. Kita masuk dengan klik 2 kali. Setelah itu, untuk pada bagian bordes pada pada tangga yang ini, sesuaikan sama yang tadi, yaitu panjangnya 2 meter. Untuk tipenya saya menyesuaikan yang ini. Setelah itu, untuk unthread dan off-threadnya sama seperti tadi, yaitu 29 dan 20 cm dengan lebarnya sama seperti tadi, 1375 mm. Nah, setelah itu untuk yang atas saya menggunakan 130. Setelah itu untuk injakannya menggunakan anak tangga yang berjumlah 10. Setelah selesai, kita klik modify lalu OK. Setelah selesai, kita akan melihat pada penulangannya. Nah, untuk ini sebenarnya ini sudah tergabung pada tulangan, tinggal cuma untuk melihat tulangan secara langsung kita harus mengeksplor bangunan ini terlebih dahulu. Tetapi kalau dieksplor nanti tulangan dengan bidangnya ini akan terpisah sehingga tidak bisa digambar secara detail nanti. Nah, untuk melihat tulangannya yaitu kita klik kanan, lalu kita klik export komponen. Yaitu klik 2, klik Ctrl 1. Nah, ini akan terlihat pada penulangannya ini. Setelah itu untuk ini sama seperti tadi, kita klik ini lalu export komponen. Nah, sama akan terbentuk tulangannya. Setelah jadi tulangan seperti ini, maka akan selesai. Sekian tutorial dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.